Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi-pagi kita mau ke Tanah Abang dulu ya. Ngapain ya ke Tanah Abang ya? Biasa deh, cari-cari cuan. Nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama Nena. Nena kan ya, gimana ya, kayak sosok yang menginspirasi banget gitu ya, Nena. Bisa-bisaan aja. Beneran, tapi loh. Mudah-mudahan cerita-ceritanya Nena ya nanti kita tanya jawab ya Nena. Nanti Boleh. mudah-mudahan dengan cerita-ceritanya Nena bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nena mau cerita apa dulu nih? Yang nanya apaan dong? Masa nenanya mau ceritain apaan? Nena bacaan cerita nih. Gitu ya. Kebetulan alhamdulillah kita baru aja pulang dari Australia. Alhamdulillah habis nengokin cucu ya Nena. Ya, nungguin cucu lahir satu. Begitu sampai Indonesia lahir lagi satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, jadi kita bisa jalan-jalan terus Sekalian. ya kan, dimana-mana ketemu anak. Kadang-kadang ya kan enaknya begitulah kalau anak banyak ya kan, turun di sana ada yang jemput anak, di sini anak, di sampai Adelaide anak, di Melbourne anak, di Jombang anak, Jakarta anak. Jadi repotnya udah nggak kerasa ya Nena. Ya tinggal, jadi kayaknya seneng ya, habis sedih di sana seneng, datang seneng lagi gitu karena jumpa dengan yang lain lagi gitu kan. Nena gimana nih? Ini kan ya alhamdulillah nih dikasih rezeki anaknya banyak tuh. Cara ngeramutnya, cara ngedidiknya tuh kira-kira gimana sih Nena? Soalnya kan banyak anak kan, kalau kata orang kan banyak biaya gitu kan ya. Kalau aku sih ya berjalan aja seperti air mengalir. Berjalan seperti air mengalir ya, rezeki Allah yang paling, kita sadar mengusaha sebagai manusia ya kan, usaha sapol kemampuan, tirakat banter, kerja mempeng. Nah itulah ya, apa itu filosofinya ya kan, kerja mempeng tirakat banter ya. Terus musir-musir ya. Itu tirakat, itu namanya musir. Oh gitu ya. Tetangganya tirakat, tetangganya musir. Oh, gitu. Yang perlu tirakati ya tirakati, yang harus dikeluarkan ya harus dikeluarkan gitu. Karena kadang-kadang yang harus dikeluarkan itu ya jadi rezeki yang baik, yang barokah ya kan, dapat ganti dari Allah kan. Apa yang kita keluarkan ya diniati itu sebagai pembelaan kita ya kan, untuk kelancaran ibadah pada Allah gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Maksudnya yang harus dikeluarkan jadi biar Ya, sama-sama bisa paham. ya mungkin kita kan sebagai orang yang beriman ya, kalau kita punya rezeki, sebagian harta kita harus kita infakkan, harus kita sedekahkan ya kan, dan kita makan secukupnya, tapi kita bisa berbagi dengan yang lain ya kan gitu. Alhamdulillah ya. Terus apa? Alhamdulillah dengan begitu, jadi rezeki itu kayak seperti sumur ya kan, semakin sering ditimbah ya kan, akhirnya ya mengalir terus gitu. Terus drama-dramanya apa tuh? Misalnya kayak apa? Misalnya ada problem-problem gitu, cara nyikapinnya. Kalau problem sih banyak ya, selalu orang dalam hidup kita itu selalu ada problem ya kan? Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan kesabaran, terutama memang dengan sabar. Kalau orang tuh kalau problem ya kan, hal sesuatu yang tidak menyenangkan ya, itu nomor satu yang kita butuhkan yaitu kesabaran, ridho, ikhlas karena Allah, bahwa semua apa yang terjadi itu memang Allah yang membuat ya kan, itu udah qadar dari Allah. Yang penting kita sebagai orang yang iman ya, kita berusaha yang terbaik dalam kehidupan kita, itu berusaha sapol kemampuan kita menjadi orang yang terbaik, orang yang baik gitu. Jangan sampai istilahnya menyakiti orang lain atau menganiaya orang lain atau merugikan orang lain. Nah itu
dijaga jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita sudah menyakiti orang lain, menganiaya orang lain tuh kadang-kadang tuh balasannya itu bukan cuma di akhirat ya, karena di dunia itu udah langsung dapat kontan gitu loh. Langsung dibalas ya. Nah kalau kita udah menjaga itu semua, kok kita tuh masih mendapatkan musibah, nah itu memang ya supaya kita sabar gitu. Kita kembalikan semua apa yang terjadi itu memang Allah yang paling gitu. Sabar tuh gimana? Sabar tuh ya walaupun cobaan apapun yang terjadi tetap bisa lancar ibadah pada Allah gitu. Jadi kuncinya ibadah gitu ya. Kadang kita kalau dicoba harta ya kan, walaupun saya melarat-melaratnya nggak punyanya tetap bisa lancar ibadah pada Allah. Seumpama kita dicoba sakit ya kan, sesakit-sakitnya tetap kita masih bisa ibadah pada Allah, terutama sholat 5 waktu itu penting banget ya. Nah, sholat 5 waktu itu kan namanya as-sholatu imaduddin, sholat yang agama ya kan, itu harus kita jaga betul karena memang sholat itu tameng buat kita ya kan, tameng dari kemaksiatan, tameng dari kejelekan ya. Kalau orang tuh sudah mengerjakan sholat tertib kok terus masih suka mengerjakan sesuatu yang nggak bagus, nah itu harus dikontrol juga. Apakah sholat kita tuh udah bener ya kan? Apa sholat kita tuh udah karena Allah gitu kan? Apa karena kita terpaksa aja gitu, atau kita mungkin ya itulah karena Allah sama nggak karena Allah bedanya tipis banget ya. Syirik yang paling dikhawatirkan oleh Allah yaitu syirik khauf, yaitu orang yang mengerjakan sesuatu tidak karena Allah. Karena percuma kalau nggak karena Allah, walaupun sudah masih besar gunung Uhud ya kan, kalau nggak karena Allah ya semuanya sia-sia. Tapi kalau kita walaupun sudah punya sedikit, seberat kebaikan itu seberat biji sawi, kalau kita karena Allah ya akan dibalas oleh Allah. Jadi panjang ya. Ya alhamdulillah ya. Kita diiniin pagi-pagi Mau ke Tanah Abang di mobil terus sambil ngomong gitu ya. Siaran rohani. Terus Nena kan nih ya, kalau bagi aku tuh mama yang super sekali karena super apa? Karena di samping ngeramut 9 anaknya ada anak ibu ya kan, ada 10 anak ibu, terus ada anak mamah Eli juga gitu kan. Maksudnya semua tuh kalau aku lihat tuh ya alhamdulillah ya Maya, kayak anak sendiri semua gitu. Mama memperlakukannya kalau aku lihat gitu Maya. Itu gimana tuh maksudnya mama dalam menyikapinya supaya nata hatinya biar bisa kayak gitu. Soalnya aku ya dulu tuh sepele Maya, kayak misalnya aku minta beliin hitek aja ya buat ngaji gitu. Mama tuh nggak ngebeliin karena mama bilang kalau misalnya mama ngebeliin satu, mama harus ngebeliin semua gitu. Nah pada saat itu sih berat ya Ma buat aku, tapi sekarang tuh aku bisa ngelihat banget, oh disitulah letak ke mempersungguhannya mama untuk berusaha adil gitu. Kalau buat aku nih ya, dan banyak sih contohnya yang lain dari aku, cuman ya itu salah satu yang aku ceritain gitu. Itu gimana tuh mama dalam mengatur hati? Sebenarnya adil atau nggak adil itu akhirnya imbasnya kepada kita juga gitu. Kalau kita adil, kita bijaksana, ya imbasnya baik buat kita. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita panen gitu. Kalau kita nanam bibit yang baik, akan kembali tumbuh ya buah yang baik gitu. Kalau kita udah nanamnya itu dengan bibit yang kurang bagus ya kan, akan kembali kepada kita juga ya kurang bagus gitu loh. Cuman itu aja intinya. Dan kesuksesan buat mama itu bukan berhasil sendiri gitu loh ya. Kita berusaha mencoba semuanya itu ya diajarin, didoain sama rata, nggak ada yang dibedain. Bahkan kalau doa pun tuh istilahnya nggak manggil nama satu-satu, semua nggak ada, sampai istilahnya jangankan anak ya, jamaah semuanya dimanapun berada, nah itu kita doakan sama seperti anak kita persis gitu. Jadi doa kita tuh, kita kalau jadi manusia jangan pelit berdoa gitu. Doa itu untuk semuanya ya, dan doa yang baik akan kembali ke kita gitu, berupa kebaikan gitu. Gitu ya.
Jadi kalau seandainya kok didoain sama terus hasilnya berbeda-beda, ya itu memang kodarnya manusia itu memang nggak sama gitu loh. Dan kodar baik, kodar buruk itu bukan berarti dia jadi buruk gitu loh. Ya kan ada yang di kodar memang sedang dalam kehidupannya, ya kan. Ya tapi memang mungkin Allah paling tuh ya seperti itu yang baik buat dia gitu loh. Ada orang yang di kodar tuh ya kecupan semuanya, mungkin ya itu yang terbaik buat dia gitu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini jangan hitungannya itu masalah keberhasilan dunia gitu. Yang kita pikirin tuh keberhasilan akhirat, ya kan? Orang yang dikasih kekayaan sama Allah sebesar apapun, dia juga akan harus bisa mempertanggungjawabkan harta yang sudah diberi sama Allah gitu. Jadi kalau kita tuh sekarang dikasih harta banyak itu ya jangan tenang-tenang gitu loh. Karena ya nanti juga bakal kita itu semua satu persatu akan kita pertanggungjawabkan gitu. Sama saja kalau kita belanja ke supermarket, kalau kita belanjanya sekeranjang ya kita akan lama di kasirnya ya kan. Nunggu dihitung, di ini segala, dan bawanya juga lumayan berat gitu loh. Kalau kita belanjanya sedikit ya otomatis ya cepet gitu kan. Ya begitu juga nanti amalan tuh kayak begitu. Harta kita, titipan kita semuanya itu titipan Allah. Yang penting jangan juga takut dengan kekayaan ya kan. Yang penting tuh bagaimana kita mensikapi kekayaan itu gitu. Digunakan untuk apa? Kalau kita memang diqadar oleh Allah kaya ya kita juga nggak bakalan miskin gitu. Tapi yang penting kekayaan itu ya bisa memudahkan kita untuk masuk surga selamat dari neraka. Ya kan? Jadi kekayaan itu untuk nyari surganya Allah gitu ya. Kita manfaatkan ya kan. Ya gimana ya di sana sini. Jadi kalau kita tuh mau pakai harta kita jangan cuman mikirin diri kita sendiri. Jadi ya yang di sana, yang di mana harus kita lihat semuanya. Bukannya cuman yang di rumah aja, yang penting di rumah kecukupan ya itu juga enggak. Jadi ya kalau memang kita sendiri bisa mandiri, alhamdulillah. Terus kita ini kan ke anak kita cukupin. Begitu anak sudah cukup ya udah kita luaskan lagi ke orang lain yang membutuhkan. Jangan ntar keluarga kita dipol-polin ya kan, di enak-enakin padahal di sana sini masih banyak yang kurang. Dan kita tuh orang muslim itu bahagia karena apa? Dia nggak bosen gitu loh. Karena apa yang kita makan tuh cuma secukupnya. Kalau orang tuh udah berlebihan juga, makannya berlebihan juga, nikmatnya itu udah nggak ada gitu. Nikmatnya itu udah berkurang. Nah kalau kita makan sate 10 senang kan, enak kan, rasanya gurih gitu. Coba kalau kita makan 30, enak rasanya. Iya. Bau amisnya ayam tuh udah kerasa gitu. Ya, itulah kehidupan dunia ya. Terus apa lagi ya? Nah kalau memang makanya kalau dalam benak diri mama itu nggak ada itu kan, oh ini anak kok apa namanya kita kecewa dengan kok rezeki cuma segini atau gimana, itu enggak ya kan, sama aja. Yang penting tuh dimanapun dia berada, anak-anak itu ya yang mama harapkan nomor satu itu bisa ibadah lancar, sholat 5 waktunya tertib, ya kan, usahakan bisa ke masjid ya kan. Iya banget tuh, melekat alhamdulillah ya. Berusaha bisa ke masjid karena semuanya itu jadi hitungan pahala gitu, memudahkan kita masuk surga sama dari neraka gitu. Ya syukur-syukur kita dikasih kekayaan, kita jadi ya didoain supaya kekayaan ini bisa menjadi manfaat barokah, memudahkan kita untuk masuk surga sama dari neraka. Jadi segala sesuatu itu diminta ya, diusahakan dan didoain, dan prakteknya harus sama sesuai dengan doa kita gitu. Jangan begitu praktek doanya minta rezeki yang banyak buat begini, buat ibadah, buat ini, begitu dapat uang banyak buat mewah-mewah doang. Nah itu buat beli yang nggak perlu dibeli kayak gitu ya kan. Supaya sesuai lah dengan apa yang kita ucapkan dan kenyataannya, dan kita supaya ya jujur amanah di situ ya, mewanti-wanti dimanapun anak-anak berada itu supaya jujur amanah ya kan. Orang jujur, orang amanah itu dimanapun hidup dia akan senang, karena apa, lingkungannya juga senang dengan dia gitu, karena itu kejujuran dan amanahnya dia. Tapi kalau udah nggak jujur, nggak amanah, rezeki juga menjauh ya kan. Orang sekitar kita juga nggak ada yang percaya sama kita.
otomatis kita juga nggak nyaman tinggal di situ, orang pun juga nggak nyaman kita tinggal di situ. Dalam hal apapun, dalam hal apa aja ya kan, supaya jujur, amanah, ya apa yang diucapkan itu bisa dipercaya. Terus kayak apa ya, kalau aku lihat tuh bahkan tuh mah yang mbak-mbak yang bantuin di rumah tuh kayak sampai dari aku kecil sampai sekarang tuh masih ada gitu, maksudnya awet kerasan tuh. Kayak gimana tuh mama tuh memperlakukannya, nyikapinnya tuh apa, jadi bisa kayak gitu loh ma, orang tuh jadi betah gitu loh ma, maksudnya ya sama mama gitu kan. Ya kalau kita itu istilahnya menganggap dia sebagai sebagian dari keluarga kita, dia juga bisa hidup nyaman ya kan, ibadah juga bisa lancar, terus istilahnya makan juga tercukupi ya kan, walaupun nggak mewah ya, yang penting cukup ya. Jadi sederhana gitu ya. Apa yang kita makan ya dia makan ya kan. Itu insya Allah ya orang kerasan ya. Terus ya memang mungkin mama juga nggak seneng sih kalau yang marahin orang, karena kalau mama mau marahin orang habis itu mama nyesel. Gitu ya. Jadi aku tuh kalau namanya dia salah pun ya wajar lah, namanya manusia, jangankan dia, kita juga salah gitu kan. Maklum gitu ya, banyak maklum sama orang Kadang-kadang lain. dulu tuh anak-anak kecil-kecil tuh kan begitu kan, suka geger berantem, aduh nih mbak ini begini, ini mbak ini begitu, aku bilang gitu. Yang justru yang aku belain bukan anak, malah mbak-mbaknya ya kan. Yang kita nasihati justru anak kita, supaya dia tuh ya sabar, bisa tetap berbuat baik walaupun dicoba oleh Allah gitu kan. Jadi dianggapnya itu sebagai cobaan gitu ya. Ya supaya kita ya gimana sih, kalau memang begitu ya gimana lah, kita benahin pelan-pelan ya kan. Ya kita juga bersyukur dia bisa membantu kita, meringankan kita ya kan. Jadi saling itulah, saling membutuhkan gitu, saling membantu, saling melancarkan, pokoknya saling menyenangkan, saling membahagiakan lah. Kalau resepnya udah begitu tuh siapapun juga senang gitu. Nah kalau orang udah dikit-dikit salah dikit, salah ini dikit suruh ganti, ya ampun, pecah gelas satu suruh ganti, ya siapa yang betah kalau begitu kan. Gitu ya. Kalau udah pecah ya udah istirja, berarti itu memang udah kodarnya begitu gitu. Mungkin dengan anak kita juga bisa pecah itu gelas gitu Iya, ya. dengan siapapun juga ya, kebetulan aja pecahnya di tangan dia misalnya. Kalau pecah di tangan kita ya siapa coba ya kan? Iya. Jadi pokoknya apa yang sudah terjadi, musibah apapun kita terima gitu. Cari jalan keluarnya gitu. Cari jalan keluar yang baik gitu. Ini alhamdulillah ya, kita banyak dapat masukan yang positif dari Nena. Insya Allah mudah-mudahan lain kali bisa disambung lagi ya Nena. Insya Ada Allah. ini enggak pesan kesan Ini baru penutup? perjalanan mau ke Tanah Abang doang nih. Dari rumah sampai Tanah Abang. Berapa menit tuh ya? Lumayan juga ya. Lumayan 20 menitan ya. Ya mudah-mudahan Allah paring semuanya bisa memberikan manfaat dan barokah. Kita sendiri bukan, ya namanya manusia, saya sendiri juga masih banyak kurangnya, banyak kelirunya, banyak salahnya ya kan. Saya juga seperti manusia-manusia yang lain. Iya kan, Masih belajar terus ya kan. Tiap hari memang manusia itu kan belajar dari segala kejadian gitu loh. Tiap hari itu kejadian dalam hidup kita itu berbeda-beda gitu kan. Nah disitulah kalau kita sering-sering dapat cobaan, kadang-kadang ya itu mental kita jadi lebih kuat gitu daripada orang yang anteng adem ayem gitu kan. Kadang-kadang nggak permasalahan itu nggak banyak gitu, karena kalau kita ya dengan banyak permasalahannya, dengan itu jadinya bisa belajar lagi, lebih banyak belajar lah ya. soalnya Nena nih hidupnya sedap banget. Banyak bumbunya jadi. Sebentar dulu ya, sebentar. Lagi ya. Yuk, lagi ini dulu.